generasi yang tidak kehilangan jati dirinya. Melalui podcast Pensaji Cemerlang, kami mengajak sahabat podcast Pensaji Cemerlang, ayah bunda, serta adik-adik calon generasi masa depan untuk bersama-sama memahami pentingnya pendidikan yang berkarakter di tengah era digital. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang kebudayaan, podcast ini diharapkan menjadi ruang inspirasi, edukasi, dan refleksi bagi kita semua dalam membangun generasi yang cerdas, berbudaya, dan berdaya saing. Oke, selamat menyimak. Kita mulai Pak Rosi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat podcast Pensaji Cemerlang, halo juga ayah bunda serta adik-adik hebat calon generasi masa depan. Selamat datang di podcast Pensaji Cemerlang, ruang inspirasi yang menghadirkan informasi, edukasi, dan cerita bermakna dari SMP Negeri 1 Panji. Betul sekali. Podcast ini hadir untuk memberikan wawasan sekaligus menjadi jembatan informasi bagi orang tua, siswa, dan juga calon siswa yang ingin mengenal lebih dekat dunia pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan prestasi. Oke, dan di episode kita kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sekolah berkarakter menjaga budaya di tengah generasi digital. Nah, untuk membahas tema yang luar biasa ini, kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Kabid Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Oke, selamat datang ini kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Zuri Effendi MPD. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Pensaji Cemerlang. Kita luar biasa banget ya Pak Rosi ya. Betul untuk sekali, Bu. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ini dari Dinas Pendidikan loh ya. Oh biasa di luar ya. Kayaknya sudah tidak asing lagi ya, Bapak satu ini ya. Karena memang bukan orang asing. Ya kita bernaung di bawah Dinas Pendidikan, maka kita hadirkan orang-orang dari dunia Dinas Pendidikan. Oke, Pak Rosi, banyak pertanyaan yang akan kita berikan ya, betul untuk sekali, Bu. Bapak hebat kita. Tapi terlebih dahulu biar Bapaknya mengenalkan diri dulu gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum pertanyaan-pertanyaan Pak Rosi nanti kita bombastiskan ya, Pak Zuri memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SMP Negeri 1 Panji yang sudah mengundang saya. Saya berharap saya bukan narasumber ya. Ini bisa jadi yang harus saya banyak belajar itu kepada Bu Sasa. Waduh. Ya, gitu ya. Kalau nama saya mungkin sudah banyak yang tahu ya, apalagi di dunia pendidikan. Saya tuh di Arjasa itu sejak tahun 1997. 97. Banyak guru-guru kepala sekolah di Kabupaten Situbondo yang menulis saya. Wah, iya. Ya, saya dipanggil Pak Zuhri. Iya, ini lihat semua ini Pak. Alhamdulillah ya, saya mengajar 22 tahun. Namanya tahu saya Pak Zuhri. Iya Pak Zuhri. Jadi guru dulu Pak ya berarti ya. Iya. Sama seperti kita Pak Rosi. Iya. Dari guru 22 tahun di Iya. sini. 22 tahun Pak Rosi, kurang Pak Rosi masih. Iya. Kemudian jadi kepala sekolah Jadi kepala sekolah di 3 sekolah. 3 sekolah. Alhamdulillah. Ya ini terakhir ya mungkin saya tahu-tahu dipanggil ke Dinas Pendidikan. Oh belum Pak, belum terakhir Pak, belum terakhir, ini masih panjang. Masih nggak ada lagi berarti. Masih panjang nih. Oh enggak. Harus naik lagi, harus naik kelas. Podcast itu benar naik kelas kan tuh. Katanya sekarang itu saya Kabid Kebudayaan. Kabid Kebudayaan. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Mungkin itu ya. Iya. Sementara biar tidak berlama-lama mungkin. Iya. Betul sekali. Iya. Oke Pak Rosi ya. Silakan Pak Rosi. Kita langsung saja ke pertanyaan ya Bapak. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan pendidikan berbasis budaya?
khususnya di jenjang SMP ini, Pak? Terima kasih ya pertanyaannya. Seharusnya ini mungkin ya seperti itu yang harus bertanya itu saya. Karena saya sudah bertahun-tahun tidak mengajar. Pada beliaunya yang senior, Pak Rosi dan beliau yang keduanya guru-guru yang hebat. Amin. Ya, gitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan berbasis budaya? Iya. Itu ya pertanyaannya. Sebelum saya jawab, mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan tentang arti atau tafsir atau makna dari budaya. Nah. Saya khawatir nanti bahwa budaya itu diberikan makna sebagai kesenian, ya bukan. Biasanya begitu, biasanya. Jangan-jangan saya diundang ke sini gara-gara itu ya. Wah. Ya, karena saya mungkin Pak Rosi yang pura-pura tidak tahu sudah tahu bahwa kebudayaan atau budaya itu adalah apa nilai-nilai yang ada di masyarakat, ya, yang berkembang tumbuh di masyarakat, baik itu berupa sistem pengetahuan, nilai, norma, gotong royong, disiplin dan sebagainya. Baru kemudian itu sampai kepada yang disebut dengan kesenian. Nah. Jadi kesenian itu bagian dari budaya. Iya. Jadi kalau mengatakan bahwa apa itu pendidikan yang berbasis budaya, jangan-jangan dikira berbasis kesenian. Jauh sekali, karena kesenian itu bagian dari kebudayaan. Ya, tapi biasanya di masyarakat memang seperti itu, Pak. Jadi, kebudayaan paling guru kesenian. Jadi seperti itu ya. Lagi ya, bahwa budaya itu adalah nilai-nilai yang berkembang tumbuh di masyarakat. Nah, iya. Baik itu berupa seni ataupun nilai-nilai yang lain, norma, disiplin dan sebagainya. Termasuk norma, masih disiplin. Nah, ini hubungan dengan anak-anak sekarang ya. Tentu saja kita sudah tahu. Saya panggilnya Pak Zuri aja ya. Di era digital seperti sekarang ini ya, mengenai norma-norma, nilai-nilai luhur ya. Anak-anak sekarang kan sangat dekat dengan gadget dan budaya global. Kalau sudah bilang budaya global itu luar negeri. Nah, menurut Bapak apa tantangan terbesar ya dalam menjaga budaya lokal kita sendiri pada generasi muda ini? Ya, penting. gitu ya. Tapi gini loh ya, jangan yang menjadi sasaran salah itu bukan siswa ya atau generasi muda. Perlu diluruskan. Jadi jangan salah hanya generasi muda ya enggak ya. Itu ya. Kalau secara teori, kalau langsung saya jawab, secara teori itu bahwa tantangan terbesar seperti yang sampaikan Bu Sasa tadi itu adalah tentunya perubahan zaman. Perubahan zaman itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Ya, bahkan yang Hitler pun nggak bisa membendung apa yang disebut dengan perubahan zaman. Tantangan zaman itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Jadi kita katanya mungkin pernah siapa yang ini tentang siapakah yang bisa bertahan? Ya, bertahan di dalam perubahan ternyata bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang berbisa. Siapa bisa? Orang yang bisa mengikuti perkembangan. Menurut saya sih begitu. Kalau pohon baru sih, siapa yang bisa bertahan gitu, yang bisa mengupgrade diri gitu. Kalau bahasa saya yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya seperti itu ya. Nah, jadi tantangan yang terbesar itu adalah bagaimana kita membentengi diri tentang masuknya budaya-budaya. Saya tidak sependapat kalau namanya budaya luar itu selalu negatif, itu tidak. Banyak budaya luar itu yang positif. Contohnya Pak, tentang disiplin aja. Jadi jangan salah bahwa semua budaya barat kemudian kita negatif di luar negeri itu lebih disiplin gitu. Terus salahnya di mana? Salahnya di mana? Ketika kita itu menganggap budaya dari luar itu negatif. Salahnya di mana? Gitu ya. Jadi ini tambah hebat ini, tambah rame nih. Kayaknya banyak pertanyaan karena diskusi kita hari ini tuh menyangkut budaya. Ada pertanyaan, berarti saya harus buka ini dulu ya. Saya harus buka. Oke.
Saya sabar dulu ya. Kita harus buka ini dulu untuk menjawab pertanyaan. Seperti sambil nunggu gini Iya, ya, iya, saya dilanjutkan. gini. Pertanyaan Bu Sasa belum lengkap saya jawab. Iya, Gini. iya. Di akhir tadi pertanyaannya, bagaimana melindungi anak-anak kita itu dari derasnya arus budaya dari luar. Saya pernah menonton beberapa tahun yang lalu, ada pertanyaan yang sama yang pernah disampaikan kepada Mama Dede dan Ustadz Abdul Somad. Sama pertanyaannya. Iya. Bagaimana kita sebagai orang tua itu melindungi anak-anak kita dari derasnya arus pengaruh dari luar. Jawaban mereka ternyata sama. Ternyata melindungi anak kita itu tidak cukup dengan hanya sebuah regulasi, sebuah aturan. Ya, kamu harus begini, tidak bisa. Kemudian tidak bisa juga dibatasi oleh tembok yang tinggi, anak-anak dimasukkan, tidak bisa. Di penjara gitu ya. Ternyata ada dua kata yang bisa untuk membendung. Saya ingat sekali apa yang saya katakan. Ada dua kata yang bisa membuat anak kita itu terhindar dari pengaruh-pengaruh luar. Yang pertama itu adalah boleh. Yang kedua tidak boleh. Ketika ada anak, ketika ada anak sedang memegang HP ini, kita tidak bisa menghalangi mereka untuk menonton apa dan sebagainya. Tidak bisa, dilarang itu kan tidak bisa. Karena kita tidak bisa kan mengawasi mereka apa yang mereka tonton. Nah, dua kata itu tadi yang bisa. Yang pertama ya, anak-anak ditanamkan sejak dini kepada mereka tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Ya, ketika anak itu menonton, ada katakan maaf ya, ada film-film, oh ini tidak boleh untuk saya. Kalau yang ini boleh dan sebagainya. Saya ambil contoh lagi bahwa walaupun kita di luar negara Islam, contohnya Jepang. Ya. Jepang itu anak-anak itu sejak usia dini sudah ditanamkan itu tentang nilai-nilai boleh dan tidak boleh tadi. Sehingga ketika HP-nya Bu Sasa ini ketinggalan di jalan, hilang apa enggak? Iya, hilang. Kalau di Jepang kayaknya enggak deh. Iya. Itu ya, karena di Jepang itu ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Dilarang atau tidak boleh mengambil yang bukan barangnya sendiri. Nah, ini nilainya boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Kok HP-nya Bu Sasa ketinggalan di jalan? Orang Jepang tak mungkin hilang. Iya. HP-nya Bu Sasa ketinggalan di meja guru. Bu Sasa ke ruang guru. HP-nya itu sudah berubah bentuk, Pak. Jadi ini covernya sudah ganti fotonya anak-anak. Iya. Betapa kagetnya saya ini. Yang salah siapa ini? Ya, saya jadi bingung ini. Yang salah itu yang meninggalkan HP atau? Perlunya penanaman itu boleh. Ketika ini bukan barang saya, jangankan saya mengambil, megang aja tidak boleh. Ketika itu sudah tertanam pada generasi muda, insya Allah mereka berada dimanapun, di ruangan tertutup pun mereka akan aman. Yaitu menanamkan dua hal, boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Iya. Jadi sahabat podcast dimanapun berada, ayah bunda ini bukan berarti melarang anak langsung tidak boleh membawa HP, tidak boleh memegang HP. Ya, ternyata ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Bagaimana kita mengolahnya ya? Itu tadi nilai-nilainya yang harus kita tanamkan. Bagaimana kita menanamkan boleh dan tidak boleh. Kalau tidak boleh bukan berarti kejam, tapi memberikan pendidikan ya, pendidikan untuk generasi digital yang sekarang ini sudah seru banget ya. Kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai itu sejak awal, ya bubarlah. Karena apa? Yang diserap oleh anak-anak itu bukan nilai baiknya ya Pak. Iya. Karena yang diserap dari luar itu sebenarnya ada nilai bagusnya. Cuman yang diserap itu nilai nggak bagus. Nah, ini peran orang tua juga ini. Nah, itu tadi yang pertama. Ada yang kedua lagi. Mungkin bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Jangan ini. Mari kita sekali lagi menanamkan kepada anak itu tentang yaitu dua kata itu boleh dan tidak boleh. Iya. Ini biar semarak, mungkin ada yang mengirim pertanyaan tadi gimana di operator sana pertanyaannya, atau ada yang mau gabung ikutan? Bisa gabung yang ini? Iya, bisa. Ada yang mau gabung? Belum. Oh belum. Tadi pertanyaannya apa? Di HP saya kok nggak kelihatan ya?
Apa karena ini kelewat panjang tadi ini? Karena penontonnya udah banyak sekali, ini udah 4,5K ini yang yang like, berarti ada 4.500 like ini ya. Nah, sekali lagi selamat bergabung di podcast Pensa di Cemerlang bersama Sasa dan juga Fatur Rosi. Nah, dan narasumber hebat kita pada siang hari ini adalah dari Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Bapak Muhammad Zuhri Effendi MPD. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Pak Rosi. Baik, ini Pak, seberapa penting peran sekolah dalam membentuk karakter siswa melalui budaya, Pak? Ya, terima kasih. Lanjut ya, kembali kepada pemaknaan atau tafsiran tentang kata budaya tadi. Budaya itu kan bukan hanya kesenian, tapi nilai-nilai baik yang ada di masyarakat. Seperti contoh tadi yaitu gotong royong, kemudian disiplin dan sebagainya. Saya kira di sekolah itu sudah tempatnya kita melatih anak-anak untuk disiplin, untuk berani, kemudian untuk jujur dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita pada masa kecil dulu mungkin Bu Sasa juga mondok ya Bu ya, ngaji ya. Ngaji ya. Kalau nggak salah di sini beliau maaf ya Pak Sim, agak ini saya pada waktu di madrasah dulu di namanya ada Nautoman sebelum masuk ke pelajaran biasanya anak itu sebelum nunggu ustadzanya data kita ada yang saya ingat itu ada begini tentang kamu ya tidak bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal ya. Ala tanadu ilma illa bisittatin ya. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan hal saumbi ke asmamu ihabi bayan. Nah, terjemahannya dakain, wahirsin, wasdibarin, wabulwatin, wa irsyadi ustadin, wa tulu zamani. Apa itu ini? Sahabat podcast ini mungkin belum tahu artinya. Ini pura-pura ini ya. Kita sudah mengajarkan mana seberapa ini penting ya. Di sekolah itu syarat mencari ilmu yang pertama itu adalah dakain. Dakain itu berakal. Berakal. Kemudian wahirsin itu semangat. Kamu tidak bisa mencari ilmu satu tadi dengan berakal. Iya, kalau tidak berakal ya kayak ODGJ. Kemudian semangat. Kalau semangat loh ya. Kita setiap hari sudah memotivasi anak untuk semangat. Wahirsin, wasdibarin. Sabar. Ya, bisa saja sabar. Orang belajar itu tidak seperti makan sekarang kenyang sekarang harus sabar. Jadi itu belajar matematika tidak harus langsung ada. Jadi ada prosesnya. Proses itu bersabar ya. Yang kedua yang dakain wasdibarin. Obulatin modal. Tidak ada, ini sudah agamanya ketika orang tua orang tua kok selalu urunannya memang syarat mencari ilmu tidak mungkin. Tidak mungkin gratis. Wabulwatin. Kemudian yang paling penting yang paling penting dalam pendidikan itu pentingnya kita ya. Wa irsadu ustadin. Guru. Tidak boleh belajar apalagi ilmu agama tanpa guru. Iya. Kalau belajar sendiri itu takutnya. Kalau belajar sendiri tanpa guru, siapa gurunya? Setan. Wa irsadi ustadin ya, bahwa kita sudah sangat berperan penting menjadi guru yang terakhir yang keenam watulu zamani. Itu waktunya panjang. Jadi anak-anak kalau mau belajar tuh jangan langsung ingin pinter. Memang syaratnya 6 tuh dakain, wa irsin, wasdibarin, wa bulwatin, wa irsyadi ustadin, wa tuli zamani. Iya, waktunya panjang dan penting ya, jadi penting sekarang. Apalagi ayah bunda, ayah bunda. Jadi yang penting tadi itu yang minta gratisan itu biasanya Pak Ros ya. Barang gratisan itu kualitasnya jelek. Dulu ya Mas Cesar, ada seorang ulama dulu karena dia menulis menulis kemudian dia kehabisan tinta. Apa yang dia lakukan? Dia sadar ketika saya ingin membuat buku, membuat kitab, saya harus bermodal. Dia apa yang dapat? Dia menjual tiang rumahnya satu. Karena dia sadar bahwa pendidikan ilmu itu harus dengan ada modal. Ada modalnya. Nah ini bermodal. Tapi jangan dilupakan juga kalau anak-anak di sekolah
sudah ditanamkan oleh guru-gurunya ilmu macam-macam. Tapi ketika nyampe di rumah orang tuanya ngajarinnya ya nggak baik ini. Jadi kan pendidikan juga budaya di rumah itu seharusnya juga melengkapi apa yang sudah ada di sekolah. Ya, ini permintaan kita juga sebagai guru, kita sudah menerapkan sikap disiplin. Nah, kita menerapkan sikap yang sabar juga. Tapi ketika kita mencoba menjelaskan ke anak bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh, tapi ketika sudah sampai di rumah orang tuanya itu kayak yang memanja, memperbolehkan. Ini kadang-kadang menjadi pemikiran kita karena di sekolah cuma 6 jam ya, kemudian di rumah itu 18 jam. Lebih banyak di rumah. Ya. Jadi sahabat podcast Pensaji, tema kita hari ini luar biasa banget ya. Kalau kita bicara tentang budaya atau kebudayaan, jangan disamakan dengan kesenian, karena kesenian itu bagian terkecil saja dari kebudayaan. Oke, kita lanjut, kita lihat dulu. Mungkin ada pertanyaan ya. Ini ada yang jawab. Ini kalau anak nakal, apa ini bahasanya potel leer. Selamat sore Pak Nanang ini. Pak Nanang ini selamat sore ya. Enggak boleh Pak Nanang potel leer. Tapi bahasa Madura saya betul ya. Tidak ada pertanyaan ya. Kita terima kasih untuk warung Bang Farid, sehat-sehat Bu Sasa. Iya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya aja ya. Nanti yang mau bertanya silahkan, kita tunggu di live TikToknya SMP Negeri 1 Panji. Masih bersama Sasa di sini. Saya Fatur Rasisan. Dan juga narasumber hebat kita Bapak Muhammad Zuri Effendi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Zuri ya, apakah ada program dari Dinas Pendidikan yang mendukung pelestarian budaya di sekolah ini? Saya jawab pasti. Oh gitu ya? Pasti ada. Sekali lagi saya kembali, jangan menyempitkan makna budaya itu dengan seni loh ya. Makna tradisional. Sekarang ini ada program yang paling tidak disukai oleh guru-guru ya di lembaga itu, contohnya SIDA. Nah, SIDA itu salah satu contohnya itu ya program pendidikan yang mendukung kebudayaan budaya disiplin. Itu ada contoh, itu program yang tidak disukai, apalagi yang seperti lomba-lomba seni. Itu SIDA itu program untuk melestarikan budaya disiplin, berkomitmen dan sebagainya. Jadi semua saya yakin program di bidang pendidikan, khususnya dinas pendidikan itu semuanya itu mendukung kegiatan kebudayaan. Dengan catatan jangan menyempitkan makna budaya. Masih jangan takut sekarang kalau ada SIDA. Itu juga bagian dari kebudayaan. Mendisiplinkan Pak Rosi. Pak Rosi suka terlambat enggak? Biasanya kalau ada SIDA kabur itu. Pak Rosi mau kabur, ada satpam lewat. Kembali lagi ya. Iya. Jadi lanjut Pak Rosi. Nah, ini lagi Pak. Untuk SMP Negeri 1 Panji sendiri, bagaimana harapan Bapak agar sekolah ini menjadi contoh sekolah yang tetap menjaga nilai budaya, Pak? Oh gitu ya. Jawaban saya begini, kalau anak pribadi ya, kehebatan, kesuksesan itu tidak harus diawali dengan sesuatu yang spektakuler. Spektakuler itu tidak menjamin bahwa itu menjadi kesuksesan. Karena kesuksesan itu dibangun dari hal-hal kecil yang selalu diulang. Hal-hal kecil yang selalu diulang, sehingga ya akan menimbulkan karakter untuk sukses. Itu ya. Saya ulangi bahwa kesuksesan itu tidak harus berawal dari sesuatu yang spektakuler. Karena kesuksesan itu dimulai dari hal-hal kecil yang selalu dibuat ulang-ulang. Harapan saya dulu SMP Panji, saya ingin SMP Panji itu berbeda ya. Berbedanya begini, contohnya tidak usah jauh-jauh lah, jadilah sekolah yang bersih tanpa tempat sampah. Nggak bisa kayaknya sekolah yang bersih tanpa tempat sampah. Saya berani saya jangan bilang. Kalau tidak percaya saya ajak satu sekolah di Kabupaten Situbondo di SD yang sekolahnya bersih tanpa tempat sampah. SD ya Pak ya? Oh iya, berarti tantangan ini Pak Rosi. Buat SMP Negeri 1 Panji harus ini berarti Bu. Sekolahnya bersih tanpa
tempat sampah. Apa yang dilakukan? Saya tanya ke bagaimana? Bisa berhasil. Gimana ya? Jadi siswa itu dari rumah membawa tempat sampah sendiri. Jadi semua juga. Jadi pulang gitu, tidak ada sampah. Tidak ada, silakan cari kalau ada sampah plastik di sekolah itu tidak ada. Dan sekolah tidak menyediakan tempat sampah, itu satu. Kemudian yang kedua, bisa menjadi contoh dari sekolah yang lain. Misalnya begini, sudahlah jangan banyak-banyak. Jadilah sekolah yang disiplin, yang komitmen, yang hadir di sekolah tepat waktu, yang datang di kelas tepat waktu, yang tidak membiarkan anak-anak. Jadi sekolah seperti itu saja. Harapannya jangan tidak usah yang muluk-muluk ya. Tidak usah muluk-muluk, itu sederhana. Nilai dari budaya itu sendiri yang kita tanamkan dari mulai fokuskan kepada siswa, yang memberikan yang terbaik kepada siswa dengan ikhlas, dengan ini. Tidak usah muluk-muluk. Pokoknya insya Allah ketika kita itu menjadi sekolah yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu akan bisa menjadi contoh dari dengan sekolah-sekolah yang lain. Berarti tidak harus spektakuler, tapi mulailah dari hal-hal kecil yang selalu diulang, yang diulang sampai membentuk karakter sukses ya. At the first you make habit, at the last habit make you. Ngerti Pak Rosi? Iya. Tidak tahu. Bahwa karakter itu awalnya itu ya dari kebiasaan. Terbiasa ya. Human habit. Jadi kebiasaan itu dibentuk. Tapi lama-lama habit make you. Kebiasaan itu akan membentuk diri Pak Rosi. Pak Rosi kalau biasanya itu telat, maka Pak Rosi akan terkenal menjadi orang yang telat. Bukan bangun pagi dengan tidak ditunda. Kerjakan tugas dengan selesai, dengan kerjakan tugas dengan selesai. Jangan mencari alasan. Jangan mencari alasan sampai gurunya, ayo kamu sudah belum kerjakan. Sampai telepon orang tuanya, Bapak Ibu ini anaknya belum kerjakan tugas. Dijawab sama orang tuanya ini kayaknya. Tapi anak-anak kebanyakan lebih manut nasihat dari guru daripada orang tua. Jadi memang butuh kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi pertanyaannya berlanjut ini. Pertanyaannya adalah kepada orang tua. Ini kepada orang tua yang lagi lihat nih. Apa peran yang bisa dilakukan di rumah agar anak tetap mencintai budaya? Ini Pak Zul. Jawabannya sederhana. Jadi contoh. Jadi contoh, orang tua jadi yang mana ya, orang tua jadi contoh yang baik, jadi panutan. Contoh begini, Anda melarang anak jangan main HP, sementara Anda sendiri selalu tidak bisa dapat HP. Anda disuruh segera bersih, Anda tidak pernah bersih-bersih. Gini ada pepatah di Arab namanya, anta min nafsika lam tajid min nafsika kullama fa kaifa turid. Terjemahannya kamu aja tidak bisa melakukan, kenapa orang lain yang kamu paksa melakukan? Jadi orang tua ketika ingin anaknya itu rajin, ingin jadi bersih, ya jadi contoh dulu, jadi pamer. Itu sudah tidak bisa ya. Jadilah contoh, baru akan dicontoh. Itu pun belum tentu anaknya mencontoh, apalagi berak nyolong. Jadi ketika marah-marah, kamu itu main HP, ibu sendiri ngasih contoh main HP. Jadi dengan anak itu dengan hati. Tidak dengan instruksi atau intimidasi. Apa yang dikerjakan orang tuanya itu akan dicontoh. Karena apa? Karena sekolah rumah itu adalah madrasah pertama bagi anak. Jadilah contoh yang baik. Saya pernah waktu di SMP1 saya melihat ada anak saya marah anak. Begitu ada sholat tarawih ya. Ternyata si anak itu saya datangi itu anak itu pakai sepatu. Kemudian sambil main HP, saya tanya, loh nak, kamu gimana? Ini sholat loh, kamu kok pakai sepatu kok main HP? Loh kamu tidak dimarahi sama orang tuanya? Orang tua saya tidak sholat. Masa kamu dimarahi? Anta min nafsika, lan tajid min nafsika kullama fa kaifa turid. Bagaimana kamu bisa menyuruh orang lain kalau dirimu sendiri tidak pernah mengerjakan hal tersebut? Jangan menuntut orang lain. Orang lain termasuk guru lah. Kadang-kadang gurunya enak main HP di kelas. Gurunya tidak bisa, tidak akan terjadi. Disiplin ya. Di kelas jangan main HP, ya gurunya jangan main HP. Gitu. Anta min nafsika lan tajid min nafsika kullama fa kaifa turid. Itu ya begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda ya,
kalau mau memarahi anaknya, ingat itu tadi bahwa kita sebenarnya nggak usah marah-marah ya, mengeluarkan emosi, mengeluarkan energi berlebih hanya untuk memarahi anak. Contohnya adalah gampang, seperti yang dibilang Pak Zuri tadi, bahwasanya nggak usah kita menyuruh orang lain kalau kita sendiri tidak pernah mengerjakan hal tersebut ya. Ya kebanyakan anak-anak seperti itu. Jadi ketika ditanya kemarin guru agamanya, wah kamu hanya doa niat sholat aja nggak bisa, bagaimana selama ini di rumah? Ya ayah saya aja nggak sholat, gimana saya mau sholat? Ayah saja aja nggak pernah menyuruh saya sholat karena dia sendiri nggak sholat. Ini ada ini sampai sebesar kelas 9. Kalau kelas 9 itu kan sudah umur antara 15, 16 ya. Hanya doa sholat, maksudnya doa mau niat sholat itu nggak bisa gitu loh, apalagi nanti doa-doa yang di dalamnya gitu loh ya, karena orang tuanya yang memberi contoh ini tidak pernah memberikan contoh pada anak-anak yang di rumah. Jadi ayah bunda kita bukan menghalangi atau apapun, tapi memang dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan sekolah. Kalau di sekolah sih memang kalau pelajarannya kan memang yang bagus-bagus ya gitu loh. Yang bagus-bagus, tapi yang bagus-bagus itu tidak melulu bagus buat anak, karena yang bagus-bagus di sini biasanya nggak disukai anak-anak. Betul sekali. Iya kan? Yang bagus-bagus itu ayo rajin, maksudnya datangnya jangan telat. Iya. Ini yang jadi contohnya, Pak. Iya. Kamu jangan main HP. Ibu guru main HP loh, ibu guru ini kerja soalnya. Ya kadang-kadang kalau sudah di kelas berinteraksi dengan anak-anak mungkin kita bisa meletakkan HP-nya, dan instruksi dari dinas juga kan nggak boleh live saat pelajaran ya. Kecuali kalau memang ada perintah bahwa ketika kita belajar menggunakan PID ya boleh kita siapkan itu sebagai wacana untuk memberikan informasi bahwa kita belajar itu menggunakan media seperti ini itu bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang lain kan, seperti itu. Oke, ini Pak Rosi apa saya yang bertanya ya? Pak Rosi kayaknya ada pertanyaan ya dari wah ini ada pertanyaan, mengapa pelajaran seni budaya materinya hanya seni, budayanya nggak tersentuh? Nah, gimana ini Pak? Bisa menunjukkan faktanya? Bisa menunjukkan faktanya? Iya. Iya, pertanyaannya. Saya balik pertanyaannya, ada fakta itu? Iya, bahwa pelajaran seni budaya ya tidak hanya seni ya, ada budayanya di sana. Nah, pertanyaannya ini dibalikkan, apakah ada fakta yang memberikan contoh bahwa pelajaran seni budaya itu hanya seninya saja, budayanya enggak? Betulnya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Pembelajaran seni itu sama dengan yang mengajarkan budaya. Si contoh sama seperti guru-guru yang lain, sebelum guru seni budaya itu ngajar pasti dia mengajarkan tentang kebaikan, tentang disiplin, harus mengumpulkan tugas dengan ini, mengerjakan tugas, itulah budayanya di sana. Kemudian jangan saling mencontek, bekerja selesai sesuai dengan waktunya, kemudian tidak mengganggu temannya, itu sama. Itulah budayanya. Sekali lagi tolong makna budaya itu jangan disembunyikan. Itu tadi saya baca, bukan saya baca, hari ini terjadi di depan mata saya tadi. Tadi itu ada anak murid laki-laki besar, tinggi, kelas 8. Langsung ke ruang guru di hadapan ibu kepala sekolah, di hadapan bapak ibu guru yang kan terseduh-seduh, dia nangis. Kenapa kamu? Saya takut. Kenapa kok takut? Saya takut sama ibu guru seni rupa hubungannya dengan seni kan. Terus ditanya, kenapa kok takut? Iya, karena saya mengambil milik teman buat saya kasihkan bu guru itu untuk dinilai. Jadi dia itu mengambil miliknya teman yang sudah dikumpulkan. Kemudian karena barang-barang yang sudah hasil karya yang sudah dikumpulkan itu dipajang di luar. Nah, dipajang di luar. Ternyata diambil dari siswa ini untuk diberikan ke gurunya, kemudian namanya dihapus, ganti namanya dia. Nah, sama gurunya bu gurunya tidak marah.
kamu coba ke ruang guru berdiri di sana. Nanti di sana kan ada kepala sekolah, ada. Jadi dia itu memang gentleman ya, dia memang ke ruang guru dan mengakui saya salah, saya memang tanpa ada gurunya. Pelajaran budayanya itu. Nah, tanpa ada gurunya, jadi lo mana gurunya tanggung ini? jawab Iya. namanya. Jadi dia mengakui sendiri, tanpa dimarahi, tanpa ada instruksi apapun, dia langsung ke ruang guru dan mengatakan bahwa dirinya itu salah, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, nah Kita ini pembelajaran budaya di situ ya, Pak. Ya, tentang tanggung jawab. Nah, iya, jadi pelajaran seni budaya itu tidak melulu seninya aja, ada budayanya di sana ya Pak ya. Sudah terjawab ya ini yang bertanya di melalui live TikTok. Ya, oke Pak Rosi lanjut ya. Yang terakhir ini ya Pak. Ya. Nah ini untuk adik-adik calon siswa SPN 1 Panji nih Pak. Apa pesan Bapak agar mereka tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berbudaya Pak? Saya hanya ingin menjawab dengan satu kalimat ya. Knowledge is power, but character is more. Knowledge Is power, pengetahuan adalah kekuatan. kekuatan, sesuatu yang sangat more important. Sesuatu yang sangat Ya, more more important, important. sangat-sangat Ya, penting. But Iya. character is more. Apa itu Ayu? Karakter Itu lebih penting. lebih penting lagi. Jadi anak-anak itu, jawaban saya itu mencari ilmu dan sebagainya itu memang sangat penting, tapi jangan lupa akhlak itu lebih Akhlak ya Pak. ya. Knowledge is power, but character is more. Iya, jadi pengetahuan itu Penting. penting. Tapi yang paling penting lagi adalah karakter kalian, akhlak kalian. Kepada siapa? Kepada siapa? Ya. Gurunya, Kepada orang tuanya, gurunya. dan lingkungan. Nah, seperti Jawabannya sesingkat itu. Nah. Harapan saya. Iya. Iya. Menarik sekali ya Pak Rosi ya. Hari ini nggak terasa udah sudah. 14.53 ini. Iya. Hampir 1 jam sudah ya. Ini Pak Operator kok buram ya? Apa kameranya mungkin agak ada buram-buramnya ya? Iya, kurang jelas. Ya nanti kita perbaiki lagi ya ke depannya. Nggak ada yang mau bergabung ini? Selamat datang Bunda Ayu. Ini semuanya. Ada pertanyaan? Pak Wahyu ini dari Mekah, ya. Dari Mekah, salam dari jauh. Salam Pak Wahyu. Kalau di sini jam 3 berarti dikurangi 4, 1, 2, 3, 4 jam 11 di sana ya. Jam 11 siang. berarti. Mungkin menjelang duhur ini Pak Wahyu yang ada di Mekah. Ya, selamat menjalankan ibadah haji. Semoga ibadahnya dilancarkan dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Iya, nggak terasa Pak Rosi ya, kita sudah hampir di jam 3 ya. Iya, kita masih di Spensaji Podcast tentu saja bersama Sasa dan Rosi. Dan luar biasa sekali ya, Masya Allah luar biasa sekali ya. Untuk sahabat podcast dan juga ayah bunda, adik-adik generasi muda yang luar biasa, banyak sekali insight yang kita dapatkan hari ini, banyak banget dan luar biasa banget, bahwa pendidikan tidak hanya tentang nilai akademik tetapi juga tentang membangun karakter dan menjaga jati diri melalui budaya. Betul sekali Bu. SMP Negeri 1 Panji terus berkomitmen menjadi sekolah yang tidak mencetak siswa berprestasi, tetapi juga generasi yang berakhlak, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, untuk sahabat podcast Spensaji Cemerlang, untuk ayah bunda di rumah, adik-adik yang sedang mencari sekolah terbaik, SMP Negeri 1 Panji adalah pilihan tepat. Karena di sini kami tidak hanya mendidik, tapi juga membentuk karakter dan juga masa depan. Jangan ragu untuk bergabung bersama keluarga SMP Negeri 1 Panji, tempat lahirnya generasi cemerlang Indonesia. Oke, sebelumnya jangan lupa juga Pak Rosi ya, Ya. misi, moto
Situbondo selalu naik Naik kelas. kelas, ya? Iya. Jadi karakter yang Spesial di terbentuk Cemerlang, ya? harus naik kelas ya. Situbondo naik kelas ya, Bu, ya. Iya, jangan lupa naik kelas ya. Ya. Karakter kita juga naik kelas kan, jangan hanya mandek di situ aja. Betul sekali. Dan kalau mencari sekolah yang berkarakter berbudaya, SMP Negeri Satu Panji tempatnya. Baik, kayaknya waktunya sudah berapa ini? 14.56 ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nggak ada pertanyaan. Bu, udah ada ya? Nggak ada kayaknya ini. Pak Darwis nimbaan hadir Bu Guru ya. Halo Pak Weli Susanto, selamat bergabung. Oh ini ada pertanyaan. Sebelum kita tutup ya, bonus. Ini Pak, bagaimana peran guru supaya tidak ada bullying di sekolah? Iya. Kasih ilmu Pak ke kita, biar anak-anak itu tidak saling membuli. Kan budaya membuli itu kayaknya sudah booming ya di generasi saat ini ya. Iya. Ya itu saya memberikan pemahaman ini tadi ya, ketika kita memberikan mempropagandakan ya, mengarukan kepada dunia tentang kata boleh dan tidak boleh. Misalnya ketika dua kata itu kamu ini saya mau bullying tapi dalam hati tidak boleh. Itu insya Allah anak-anak itu berikan dia di dalam hatinya tuh, tanamkan sedalam hatinya tentang dua kata itu boleh dan tidak boleh. Gitu ya. Insya Allah dimanapun dia tidak akan menjadi maling, kemudian tidak akan menjadi yang onar dan sebagainya, karena tidak boleh. Iya. Ya. Siapa yang tidak boleh kan Allah SWT. Iya. Nah itu saja kata kunci ya, menanamkan kepada generasi muda kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi apa yang kita dapatkan dari luar negeri atau dari di luar Indonesia mungkin itu tidak buruk saja Pak Rosi ya, ada nilai-nilai kebaikan di sana ya. Dan itu kita tanamkan kepada generasi kita dengan satu kata kunci tadi, boleh dan tidak boleh. Dan itu peran orang tua juga karena 18 jam di rumah, kemudian 6 jamnya di sekolah tugas kita ya, yang hanya 6 jam itu memberikan pemahaman bagaimana memberikan nilai-nilai budaya pada generasi di SMP Negeri 1 Panji. Oke Pak Rosi, waktu kita sudah habis, kita berfoto dulu ya. Ya, kita tidak difoto, Pak. Ya, sudah tadi difoto ya. Iya. Untuk generasi Situbondo, jangan lupa kita selalu menjadi generasi yang kita bersama-sama naik kelas. Ya, generasi yang naik kelas. Saya Sasa dan saya Pak Rosi. Terima kasih telah menyimak podcast Pensaji Cemerlang hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.